Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah atau belajar daring. Materi kita hari ini adalah tentang ilmu pengetahuan alam. Ini kompetensi dasar 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana kalian bisa menyebutkan jenis-jenis energi, kemudian menyebutkan kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan dampak boros penggunaan energi listrik, menyebutkan cara menghemat energi listrik, dan menjelaskan manfaat penghematan energi listrik. Tentu saja kita sudah pelajari bagaimana listrik itu dihasilkan ya. Di Indonesia kebanyakan listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air ya. Bisa kalian baca kembali di buku kalian bagaimana menghasilkan energi listrik, yakni tentang pembangkit listrik tenaga air halaman 6 sampai 7 ya. Di situ bagaimana proses ketika tenaga air ya, atau arus air atau energi gerak ya, energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana sistem kerja pembangkit listrik tenaga air, dimulai dari air sungai atau air waduk ya. Waduk adalah bendungan dari air sungai yang dibendung, akhirnya membuat waduk ya, waduk buatan. Bagaimana pertama air masuk melalui pintu, kemudian melalui kartu pengaman, kemudian air masuk ke tangki pengaman, kemudian melalui pipa pesat dan mengarahkan ke arah turbin. Turbin nanti memutar, kemudian energi potensial yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi listrik oleh generator. Dari generator kemudian diubah tegangannya dan dialihkan ke transformer, dan kemudian menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke konsumen melalui saluran transmisi. Baik anak-anakku, untuk penyalurannya adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Penyalurannya adalah, bisa kalian baca di buku kalian ya, yaitu halaman 25. Bagaimana cara menyalurkan energi listrik sampai ke rumah kita. Yang pertama tentu saja energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Ini bisa pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga gas, tenaga panas bumi, bahkan tenaga nuklir ya, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dari pembangkit listrik kemudian dialirkan ke gardu induk yang melalui trafo tentu saja ya. Gardu induk tegangan tinggi ini ya, atau gitet. Gardu induk tegangan tinggi kemudian dialirkan lagi ke sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ini 500 kilovolt ya. Kemudian setelah melalui sutet diturunkan tegangannya melalui trafo juga ya, di gardu induk. Ini gardu induk ya, gardu induk. Kemudian energi disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah. Gardu induk tegangan menengah ini ya, saluran udara tegangan menengah. Kemudian setelah lewat sini akan melalui gardu distribusi ya, gardu distribusi ini ya, gardu distribusi. Kemudian dari sini
listrik akan disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah ya, tegangan rendah ini ya, tegangan rendah, bisa ke rumah-rumah, ke kantor ya, kalau dari menengah nanti bisa langsung ke pabrik ya, pabrik skalanya menengah. Kalau rendah ke rumah-rumah dan perkantoran. Ya, demikian cara menyalurkan energi listrik. Kita kembali ya ke materi. Adapun seperti kita tahu tadi, dari mana listrik berasal atau energi berasal, jenis-jenis energi dulu ya kita. Yang pertama, energi berasal dari, bisa dihasilkan oleh air ya, kemudian minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Satuan energi listrik adalah joule. Satuan lainnya adalah kWh, kilowatt ya, per hour, jam. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja banyak hal yang bisa digunakan dalam penggunaan listrik ini, yaitu pertama, menghidupkan dan menggerakkan peralatan listrik rumah tangga atau alat elektronik, sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Banyak sekali ya alat-alat listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari ya, dan kita tidak bisa lepas dari itu ya. Contohnya ketika malam, penerangan menggunakan lampu listrik. Kemudian ketika kita ingin merapikan baju menggunakan setrika. Ketika kita gerah, kita bisa menggunakan kipas angin ataupun AC, yang semuanya menggunakan energi listrik. Kemudian bagaimana kalau kita boros dalam penggunaan energi listrik? Tentu saja berdampak pada, yang pertama adalah terjadinya peningkatan suhu global jika listrik yang digunakan melebihi batas, kemudian menyebabkan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Kemudian cadangan listrik untuk generasi masa datang semakin berkurang, sehingga menimbulkan kondisi darurat listrik. Kemudian terjadinya pemadaman bergilir, yang memang dampaknya sering kita rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak buruk terakhir yaitu pengeluaran yang semakin membengkak karena tagihan akan meningkat. Kemudian bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang pertama tentu saja menggunakan listrik dengan sistem pulsa, karena ketika pulsanya habis tentu saja listriknya akan padam. Kemudian mencabut kabel atau perlengkapan dari saklar ketika peralatan listrik yang kita gunakan tidak digunakan. Kemudian menyalakan listrik seperlunya saja, selebihnya dimatikan, terutama ketika siang hari ya, mematikan lampu. Kemudian gunakan AC seperlunya, kemudian mematikan perangkat elektronik ketika kita tidur, dan mencabut charge handphone ketika sudah penuh, jangan didiamkan ya. Ya, demikian tadi ya bagaimana cara kita menghindarkan diri dari boros energi listrik. Untuk lebih jelasnya kalian bisa kembali membaca buku kalian ya, bagaimana cara listrik dihasilkan, kemudian bagaimana cara penyalurannya. Baca kembali baik-baik. Kemudian selebihnya apabila masih ada yang kurang, kalian bisa searching di Google ataupun dari bahan-bahan ajar lainnya ya, seperti buku-buku yang kalian miliki, ataupun ketika kalian ke toko buku ya,
kalian bisa membaca. Tapi mungkin kalau sekarang karena situasinya memang masih dalam kondisi pandemi, silakan manfaatkan internet kalian sebaik-baiknya ya. Jangan membuka hal-hal atau mencari hal-hal yang tidak berguna. Baik, demikian materi kita hari ini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi